Baik teman-teman semua, selamat datang yang sudah berkenan untuk hadir pada agenda kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul. Dan kita berdoa sama-sama teman-teman semua agar perkumpulan kita hari ini, pada sore hari ini, insya Allah akan membawa banyak manfaat. Amin, amin, amin. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan teman-teman semua pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, teman-teman semua. Alhamdulillah, pada sore hari yang cerah ini, kita insya Allah akan banyak berdiskusi, kita akan banyak mengkaji ilmu terkait serial mengkaji kepribadian Muslim, teman-teman ya. Dan hari ini adalah hari yang terakhir dari seri-seri kajian-kajian sebelumnya. Dan diisi juga oleh pemateri yang super spesial, teman-teman ya. Ini diisi oleh Ustadz Reza. Beliau adalah seorang bisnismen, seorang dai juga, dan beliau juga aktif dalam organisasi komunitas. Dan insya Allah yang akan kita kaji judulnya teratur dalam semua urusan, kemandirian dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita bisa mengambil banyak-banyak manfaat dari kajian kita pada sore hari ini teman-teman semua. Baik, sebelum kita mulai, insya Allah agar semakin berkah, kita mulai dengan basmalah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya insya Allah akan kita dengarkan tilawatil Quran yang dibawakan oleh Arif Furqon dari FEM angkatan 55. Kepada Arif Furqon waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin semuanya, insya Allah akan dibacakan surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala ash-shahral harama wala al-hadya wala al-qala'id wala amina al-baytal haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Inna Allah syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai ayat 2. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman,
penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibisakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang haknya, dan binatang-binatang falaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangimu kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, afwan, ternyata belum di unmute. Alhamdulillah ya, jazakallah khair pada Arif yang telah membacakan tilawatul Qur'annya sehingga memberikan banyak keberkahan. Insya Allah memberikan banyak keberkahan pada kita semua dan memberikan kelancaran pada agenda kita ke depan. Amin, amin, rabbal alamin. Amin. Sebelumnya ahlan wa sahlan pada Ustadz Riza yang sudah bergabung. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah warahmatullahi. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah setelah ini, agar kita lebih refresh, agar kita lebih segar dan lebih cair suasana kita, dan harapannya juga semakin meningkatkan partisipasi kita bersama, kita mau games dulu teman-teman semua. Jadi kita mau games dulu, mau bermain sebentar, sekitar 5 menit. Insya Allah games akan dibawakan oleh saudara kita, Elan dan Atika ya. Kepada Elan dan Atika, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ya baik, ditunggu dulu teman-teman, lagi dipersiapkan sebentar.
Barangkali sambil menunggu, boleh kita coba diskusi sebentar sama Ustadz, nanya kabar. Ustadz, sekarang masih di New Zealand, Ustadz? Alhamdulillah, Anda memang tinggalnya di NZ nih. Oh, Masya Allah. Ya, Dari tahun berapa, Ustadz? Anda dari akhir 92. Oh, Ya, lama. Udah lama di sana, Ustadz ya. Tapi Alhamdulillah. kewarganegaraan masih Indonesia, Ustadz? Anak WNI. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Mana kabarnya teman-teman di PB? Alhamdulillah, Ustadz. Di IPB sekarang lagi kondisinya lagi libur, Ustadz. Masih liburan. Baik. Jadi kita masih liburan, masih dan sistemnya juga, sistem belajar sudah dirubah, Ustadz, karena berkaitan ada pandemik. Jadi kita sekarang daring full sampai bulan Januari, insya Allah. Gimana kemajuan pelajaran selama daring ini? Tetap efektifkah atau gimana? Kalau dari sejauh pengamatan, Ustadz, ada minusnya, Ustadz. Mungkin kalau plusnya belajar jadi lebih efisien gitu, Ustadz ya. Jadi bisa di mana aja, santai dan lebih tidak lebih luas aja, Ustadz, belajarnya lebih enak. Tapi mungkin kalau minusnya ya seperti teman-teman yang ada di pelosok itu sangat terganggu, Ustadz. Teman-teman yang di pelosok, teman-teman yang barangkali handphonenya tidak memenuhi buat kriteria buat belajar daring. Jadi itu cukup mengganggu. Dan kuota juga, Ustadz, harus siap banyak juga kuotanya. Iya. Jadi ada plus minusnya, Ustadz. Allahul musta'an wa ala ihtikan. Pada Allah lah kita minta pertolongan ya. Pada Allah kita bertawakal. Keadaan seperti ini bukan keadaan yang biasa ya. Mungkin semua nggak pernah lihat kayak begini ya. Allahu Akbar. Ini kalau begini kita lihat ya, inilah yang Allah SWT katakan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kita nih, kita bisa katakan kita ada khauf, ada ketakutan, ada juga ju' ya, keadaan di mana kita kelaparan sebagian kan. Saudara-saudari kita yang kurang beruntung, keadaan susah gitu kan ya. Betul, Ustaz. Jadi nikmat bisa kenyang, bisa aman gitu ya. Ini Allah lagi ambil sementara kan begitu ya. Semoga Allah ambil dan Allah balik. Amin, amin. Syukron, Ustaz. Baik, mohon maaf, Ustaz, sebelumnya dan teman-teman sekalian, sepertinya terkait games kita undur ya teman-teman ya, karena ada beberapa kendala teknis dari panitia. Insya Allah ya, kita langsung saja untuk memenuhi rasa keinginan tahuan kita teman-teman semua untuk mengupgrade diri kita, terutama dari kepribadian Islam kita teman-teman. Jadi insya Allah langsung kita mulai saja untuk materi kepada Ustadz Reza. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz. Baik, jadi sebelum mana mulai ya kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pengen mungkin kita agak rileks, agak nyantai, bisa dapat lebih banyak manfaat mungkin ya. Karena nggak mau kasih antum sebuah kuliah yang panjang, tapi kita ngomong sebentar, kemudian nanti itu bisa saling insya Allah. Nah, di antara yang Anda disuruh sampaikannya adalah bagaimana kita bicara keteraturan dalam kita urusan kemandirian gitu ya, dan bermanfaat bagi makhluk yang lain. Jadi gini, kalau kita bicara manfaat, kita harus bicara bermanfaat bagi seluruh creations of Allah, Rabbul Alamin. Gak hanya manusia gitu ya. Buat binatang kita bermanfaat, tumbuhan kita bermanfaat, buat buat environment kita juga bermanfaat insya Allah. Teratur ini sebenarnya kalau kita bicara bagaimana sih hidup yang teratur. Yang gampang nih ya, kita kalau bicara, mungkin Anda ambil contoh Suratul Imran ya. Ini ayat yang terakhir ini. Ini Allah SWT ajarkan kita nih, gimana sih cara orang tuh ya. Orang yang punya daya juang yang hebat,
punya kemampuan seperti apa sih yang diperlukan gitu. Terus kemudian gimana caranya, mana yang prioritas, mana yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ya la'allakum tuflihun. Ini menarik nih, konsepnya menarik ya. Karena Allah SWT kasih ngajarin kita, orang kalau mau sukses, kalau pengen berhasil tuh apa sih yang dia mesti punya? Nah, Allah SWT ajarkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dia satu harus beriman kepada Allah. Terima dulu bahwa Allah Rabbul Alamin inilah the one to worship, the one and only. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dialah Allah yang kita ibadahi dan dialah Allah yang kita minta pertolongan. Gitu ya. Tapi poin kedua dari sini adalah Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Dia mesti sabar. Bicara sabar yang pertama ini sabar sama diri kita. Jadi kita punya kehendak, teman-teman lagi mungkin berbagai macam semester ya, semester 1, 2, 3 sampai yang seterusnya. Kita menghadapi pandemi misalnya. Kita mesti sabar sama diri kita. Misalnya keadaan ini nggak ideal. Tadi disampaikan bahwa sebagian yang di pelosok mungkin kekurangan data, mungkin HP-nya kurang cukup untuk menampung atau mengagendakan pelajaran via daring segala macam ya. Jadi kita mesti sabar. Apapun yang kita lakukan kita mesti sabar. Tapi di sini Allah SWT membagi sabarnya jadi 2. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wasabiru ini adalah tingkat kesabaran kita sabar sama orang. Kalau kita mau mengerjakan suatu tugas, pengen dagang, sabarnya bukan hanya untuk kita, karena banyak orang sabar sama dirinya, tapi nggak sabar sama orang lain. Kita kan butuh bantuan orang. Sini kita butuh proses lain yang orang lain yang kerjain, bukan hanya kita. Juga dibutuhkan sabar ini. Nah, yang menarik ini poin keempat pandangan Ana ya. Kenapa? Karena di sini Allah SWT menggunakan perkataan warabitu. Warabitu ini berasal dari ribat. Ribat ini artinya orang yang menjaga batas. Orang yang menjaga batasnya bukan kayak sekarang petugas bea cukai ya. Jadi kalau orang kita bicara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ribat ini pahalanya hajan umrah. Jadi ribat ini menjaga batas negara, ya. Jadi mempertaruhkan harta, mempertaruhkan jiwa dan raga untuk bisa benar-benar menjaga batas, jangan dimasukin oleh musuh, terjaga kedaulatan. Nah, bayangkan warabitu ini digunakan dalam bentuk kita sebagai syarat sukses gitu ya. Jadi orang kalau pengen sukses, apapun itu yang dituju, dia harus punya semangat juang, daya juang yang memang benar-benar mumpuni. Dan poin kelima adalah wattaqullah. Dimulai dengan beriman, dan poin terakhir adalah dan dia bertakwa. Takwa kepada Allah ini maknanya apa? Dia ini ya, dia conscious of Allah. Terkadang kita dengar beberapa asatidz itu memaknai bahwa yang namanya takwa ini takut pada Allah. Salah ya, tapi mungkin kalau lebih dalamnya adalah kita lebih conscious. Berarti orang yang conscious itu gimana? Dia sadar apa sih yang merupakan perintah Allah hingga mesti dikerjain, dan mana yang merupakan larangan Allah sehingga mesti ditinggalkan. Dan di sini Allah SWT tutup ayat ini dengan la'allakum tuflihun. Kalau kalian lakukan ini, maka kalian akan berhasil. Ya. Nah, jadi kita nih, orang syarat yang utama dalam kita melakukan suatu perjalanan, perniagaan, perkuliahan, apapun itu adalah tadi teratur dalam semua urusan. Urusan dari awal kita beriman pada Allah mesti benar nih caranya. Benar caranya, benar metodologinya, benarkah yang kita paham ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, gitu kan? Oh ini cuman kadang-kadang cuman interpretasi kita aja. Ya kan kalau kita kuliah ternyata yang kita dapatnya cuman interpretasi kita tok gitu.
Semua pelajarannya. Padahal kita semua punya metode atau punya kurikulum dan punya syllabus. Poin kedua yang Anda ingin highlight adalah kita mesti mandiri. Mandiri ini maknanya apa? Mandiri ini, dia ini bukan seorang individu yang segalanya nggak ngerti gitu ya. Segalanya nggak kompeten. Segalanya lemah. Segalanya mungkin malas. Orang yang mandiri itu, dia udah bisa mengukur dirinya sendiri. Sebelum dia berangkat gitu ya, orang kalau pengen berniaga, dia udah bisa mengukur batas kemampuan dia seberapa. Batas modalnya seberapa. Fisiknya seberapa. Kemudian partnership yang dia bisa kelola dan modal yang bisa dia kelola berapa. Ini merupakan bagian kemandirian. Tapi tentunya di antara mandiri yang lain adalah mandiri dalam bentuk sikap. Dalam sikap dan etos kerja kita. Etos kerja ini berlaku selama kita menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi, juga berlaku saat kita bekerja, juga berlaku saat kita berniaga, dan juga berlaku pada hal-hal lain yang kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Kan kita harus mandiri, harus bisa punya keinginan dan kemampuan untuk memang bisa melakukan pekerjaan itu. Orang yang mandiri ini biasanya bisa mengatur waktu yang bagus ya. Karena mustahil orang bisa mandiri kalau sama waktu nggak respect. Kalau sama waktu dia nggak bisa hormati dan nggak bisa dia jaga nih waktu. Karena ini awal dan akhir dari segala urusan kita. Nah, poin ketiga yang pengen kita bahas adalah bermanfaat. Bukan hanya bagi manusia yang lain. Nah, ini penting nih, karena sebagai seorang mukmin, Nabi SAW mengajarkan kita. Qala Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas ini gede ya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling baik antara manusia ini bukan yang paling baik. Tapi apa? Ada standarnya. Yang paling banyak manfaatnya buat yang lain. Jadi yang kita kejar nih azasnya azas manfaat. Dan ini jauh lebih susah dibanding azas baik. Kita bisa jadi dalam satu ruangan kita ketemu orang 30, 40, 50 orangnya baik. Kenapa Anda bilang baik? Ya dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ganggu orang, nggak ngiselin orang, nggak jahil, nggak semua. Tapi kenapa dia nggak kita bilang dia ini anfa'ahum linnas? Iya. Karena mungkin yang dia pikirkan cuma dirinya aja. Dia cuma berhenti kebaikan itu hanya di dirinya dia untuk nggak menjadi suatu kebaikan yang bisa mencapai teman-teman lain. Ataupun dalam hal ini kita bicara dalam konteks yang lebih luas adalah the other creations of Allah Rabbul Alamin. Dari segala ciptaan Allah yang lainnya. Maukah itu binatang, maukah itu tumbuh-tumbuhan, ataukah air, limbah. Ini kita sekarang lagi banyak bicara nih. Pabrik-pabrik yang pada ngebuangin limbah, pada ngebuangin gimana. Ini nggak bisa, dia nggak bisa masuk dalam standar fa'um linas. Ya. Jadi mungkin Anda buka gitu dulu. Karena Anda nggak mau ngasih antum setengah jam, sejam yang kemudian antum malah jadi ini. Karena Anda yakin biasanya banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas ketika antum semua kita bisa saling interaksi, dan tentunya interaksi yang aktif insya Allah. Anda buka, Anda balikin ke moderator ini untuk kemudian kita saling diskusi. Mungkin itu dulu dari Anda. Dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz untuk pembuka materinya. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini baru pembuka materi ya. Dan Ustadz memberikan banyak kesempatan kita untuk bisa interaktif terhadap Ustadz untuk bertanya langsung teman-teman ya. Nah barangkali Ustadz di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan. Jadi kita langsung baca chat aja. Ya, maunya kita harus bisa belajar untuk bisa saling belajar gitu ya. Nah ini, baik, Ustadz. Nah ini penting nih. Jadi kalian para mahasiswa yang kita harapin jadi pemimpin di masa depan. Barakallahu fiik. Ya, amin Ustadz. Baik, ada pertanyaan dari Imam Taufik Hidayat, Ustadz. Beliau bertanya, bagaimana cara Ustadz dalam mengelola waktu di keseharian Ustadz dalam berkeluarga, beternak, serta bersosial kemasyarakatan? Demikian Ustadz. Nah ini kan bismillah. Jadi kebanyakan kita, ketika kita memilah yang mana keluarga, yang mana bekerja, dan yang mana sosial,
ini kan jadi berat nih, karena sebagian anak sering dapat pertanyaan seperti ini. Ada yang ngatur nanya anak gini, Ustaz, gimana aku kalau apa pagi jam sekian sama jam sekian gimana? Jam sekian. Nggak bisa gitu. Nah, simpelnya, kita semua punya kewajiban. Kewajiban kita yang paling utama sebagai seorang suami ya, sebagai seorang ayah, bagi anak kita adalah mencari nafkah. Nafkah ini yang paling utama gitu ya. Jadi yang lain itu memang merupakan bentuk turunannya dari kita mencari nafkah. Karena mencari nafkah yang halal ini memang merupakan suatu kemuliaan ya bagi seorang lelaki. Jadi kalau Anda ngatur gini, kita apa sih kebutuhan kita untuk nafkah, untuk pekerjaan itu apa? Nah, gimana caranya biar keluarga kita itu bisa punya quality time pada saat yang memang bisa membantu pekerjaan kita juga gitu ya. Nah, tentunya quality time waktu sama keluarga ini bukan waktu nonton sinetron ya. Jangan mau jelasin ke antum semua nih. Nggak itu gitu ya. Bukan juga waktu yuk kita nonton bioskop. Nggak gitu. Ini salah kalau itu yang jadiin waktu yang dimaksudkan dengan waktu bersama keluarga. Jadi waktu bersama keluarga itu bisa jadi kita, kalau kita yang peternak misalnya, kita ngajak anak kita untuk melakukan kerjaan kita yang sama-sama kita bisa lakukan. Itu ngangon sapi misalnya gitu ya. Merah, di traktor barengan gitu ya. Gambar pupuk segala macam. Ini semua adalah quality time. Karena anak-anak kita bisa dapat waktu sama kita dalam keadaan yang cukup rileks dan kita bisa sambil menyelesaikan pekerjaan kita. Ini urusan sosial ya, dalam arti kita hidup kan memang banyak yang kita urus gitu ya. Karena biasanya itu setelah selesai pekerjaan. Jadi kalau bahasa kita setelah maghrib lah. Itu kurang lebih dasarnya. Tapi tentu ini cuma gambaran saja. Kadang kita punya urusan di mana urusan masyarakat ini atau warga ini mesti kerjain siang hari. Jadi kita atur. Ini gimana udah kelar, baru kita mengurus urusan masyarakat. Terkadang sore, tapi kebanyakan kita berusaha untuk bisa menyelesaikannya di malam hari. Ya, mungkin demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Dari saudara yang bertanya, dari Imam, bagaimana Imam atas jawaban Ustadz? Ada yang mau disampaikan ulang atau bagaimana? Alhamdulillah, cukup ya. Cukup. Oke, baik. Insya Allah pertanyaan berikutnya Ustadz. Berikutnya pertanyaannya dari Sigit Ustadz. Jadi Sigit bertanya, bagaimana Ustadz memulai agar bisa bermanfaat bagi orang lain? Dan bagaimana agar keseharian kita bisa senantiasa produktif? Begitu Ustadz. Nah, Masya Allah ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, ini kan berasal dari, kalau kita pengen hidup dalam setiap langkah kita isinya ibadah, ini kan kuncinya kan di situ. Bagaimana, apakah dia ini menjadi sesuatu yang kebaikan apa enggak? Kan kita lihat, apakah dia ini merupakan ibadah apa enggak? Nah, ini kalau Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, khairun nas, ya, man tala umuruhu wa ahsuna amaluhu. Wa syarrun nas, man tala umuruhu wa syarru a'maluhu. Jadi sebaik-baik orang ini panjang umurnya panjang dan baik amalnya. Ya, dan sejelek-jelek orang, dia ini panjang umurnya, jelek amalnya. Ya. Nah, jadi jelas kita pengen bisa jadi orang kalau boleh umur kita panjang, amalnya baik. Kan gitu. Jadi amalnya baik ini apakah berarti dia ini cuman isinya sholat, sama puasa, sama zikir, kan enggak. Berapa kuat kita mampu berdiri di atas sholat, itu sangat sedikit. Kan gitu. Jadi, tapi kita harus yakin. Nah, tujuan kita hidup ini ngapain kan gitu. Kan Allah SWT mengatakan kepada kita qala ta'ala ya, wa mal hayatud dunya illa al-mata'ul ghurur. Bahwa sungguhnya kehidupan di dalam dunia ini adalah sesuatu yang ngurur, sesuatu yang merupakan ilusi, sesuatu yang fana, yang kita kejar terus juga nggak akan pasti dapat semua kan gitu ya, kayak ngejar bayangan gitu kan. Nah, tapi ini bukan berarti ini disalahartikan menjadi kita jadi males, jadi lesu, jadi cepat lelah, enggak. Ya. Nah, justru kebalikannya,
jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah SWT, oh, Allah SWT tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahi Allah. Nah, maka ini kita beruntung sebagai seorang Muslim, bahwa seorang Muslim ini karakter yang disebut dengan ibadah ini tidak hanya terpaku pada ibadah makna saja, salat, baca Quran ataupun tahajud, bukan. Jadi apapun yang kita lakukan sepanjang dia itu halal, ya, dia itu ibadah. Karena kebalikannya, kalau antum melakukan pekerjaan yang haram, maka dia merupakan perbuatan yang dosa, gitu ya. Jadi apapun dia, jadi pastikan apapun yang kita lakukan jangan sampai jadi perbuatan yang haram dan jadikan dia itu halal. Itu kunci pertamanya. Nah, ketika kita udah tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, sekarang kita harus menggunakan skala prioritas. Skala prioritas ini maksudnya gimana? Kita mesti tahu mana yang untungnya dikit, mana yang untungnya banyak. Misal, antum habis sholat nih, oke, kita pengen sholat sunnah, atau kita ngebantu temen nih yang pengen minta dibantuin apa sih pekerjaan, assignment-nya, apa sih assignment bahasa Indonesia? Assignment ya, kayak kita punya tugas, kerjaan, tugas gitu. Atau kita pengen sholat sunnah, atau teman kita ada yang motornya mogok, pengen minta dibantuin gitu. Nah, ini penting sebagai seorang muslim untuk tahu mana sih yang merupakan prioritas terbaik. Tentunya prioritas terbaik itu membantu teman kita, kan gitu. Karena bagi seorang mukmin yang bisa melepaskan saudaranya dari kesusahan, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahannya. Ini kan luar biasa nih. Nah, ketika yang janjikan itu, kita nggak punya pilihan lain sebenarnya. Karena nilainya menjadi absolut. Jadi pandangan anak, pahamin dulu yang mana yang halal, mana yang haram. Setelah teman-teman paham mana yang halal, baru kita masukin skala prioritasnya. Mana yang lebih bermanfaat buat orang banyak, buat ciptaan Allah yang lainnya, dan mana yang merupakan hanya buat kita. Ketika kita selalu memilih mana yang lebih banyak manfaatnya buat yang lain, maka kita telah lebih bermanfaat buat seluruh creation atau seluruh ciptaan Allah yang lainnya. Mungkin demikian. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana dari Sigit yang bertanya? Sigit, ada yang mau ditanggapi dari jawaban Ustadz? Bagaimana Sigit? Oke, cukup barangkali Sigit ya. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Masih banyak Ustadz yang mau bertanya sini. Ana coba istilah. Anda lebih demen kita Anda nggak terlampau lama sehingga lebih bermanfaat ya. Nah, kan kita yang kita mau tunjukkan asas manfaat nih. Baik Ustadz, baik. Ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Jadi ada pertanyaan dari sebentar Ustadz. Dari Sabik. Nah, ini dari Sabik bertanya. Izin bertanya Ustadz. Belakangan ini ada fenomena umat Islam seperti terbelakang atau lemah dari segi ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Bagaimana pandangan Ustadz terkait penyebab fenomena tersebut dan bagaimana kita mengatasinya? Syukron Ustadz. Jadi gini, ini berawal, agama ini berawal dan berakhir dengan ilmu, ya. Jadi qala Nabi SAW, Allahumma ini as'aluka min ilman nafi'an wa a'udzubika min ilman la yanfa'. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa ini kita jangan jadi orang yang salah. Orang yang benar itu selalu meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata kuncinya ada di ilmu yang bermanfaat ini, gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara a Muslim is never looking for knowledge for the sake of knowledge itself, but looking for knowledge that is beneficial. Jadi seorang yang telah beriman pada Allah nggak pernah menuntut barang ilmu gitu ya. Ilmu nih kita pengen, enggak. Dia hanya ingin ilmu apabila dia bermanfaat.
Kalau nggak bermanfaat, kita nggak mau. Maka kita meminta proteksi, perlindungan daripada Allah SWT daripada dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini Anda yakin ini unik ini. Ini unik to Islam. Ya. Jadi nggak ada milah-milah lain ataupun belief system lain yang memberikan kita, yang mendiferensiasikan antara ilmu sebagai ilmu yang beneficial knowledge and not beneficial gitu ya. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tak bermanfaat. Nah, maka kita selalu katakan bahwa kuncinya ilmu gitu ya. Kalau kita bicara kenapa terbelakang, karena coba teman-teman coba pikirkan. Berapa banyak sih kaum muslimin antara teman-teman, lihat teman sendiri, lihat saudara, lihat kerabat gitu ya, yang benar-benar paham ilmu gitu kan. Jangan yang gede-gede, ilmu yang simpel aja lah gitu ya. Nah, karena kejauhan kita atas ilmu ini, berarti kita telah jauh dari sunnah. Nah, di atas hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kita. Yang qala Nabi SAW, al-ilm qabla al-qawli wal amal ya. Jadi kita berilmu dulu sebelum kita ngomong dan berbuat sesuatu. Nah, kenyataannya di lapangan apa? Orang puasa dia puasa, orang sholat dia sholat. Bukan salah sholat atau puasanya, tapi kebayang nggak sih teman-teman bahwa keadaan sebagian besar kaum muslimin itu puasa dan sholat nggak ada ilmunya, nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti gimana wudhu yang benar, nggak ngerti bagi wudhu dari A sampai Z-nya kelar, nggak ngerti bagaimana sholat itu dari takbir ya sampai taslim. Gimana sih proporsinya, mana riwayatnya. Nah, ini menjadi suatu rutinitas yang kebanyakan hanya dikerjakan hanya sebagai rutinitas. Sedangkan tadi kalau kita bicara beneficial knowledge, ilmu yang bermanfaat, seorang mukmin ini dia kritis atas ilmu. Antum semua yang pada sekolah nih nulis pasti ada jurnal, ada reference gitu ya. Masa ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sepenting seperti agama ini, kita kayak bercanda gitu, kayak ikut-ikutan aja gitu kan, tanpa ilmunya. Dan poin terakhir yang Anda pengen sampaikan gini. Coba teman-teman mulai tanya sama diri sendiri. Siapa sih yang di antara teman-teman yang hadir ya? Nih, Anda lihat berapa nih yang hadir nih? Nggak kelihatan nih, berapa orang nih yang hadir nih? 185, Ustaz. Oke. 185 ya. Berapa orang di antara teman-teman ya yang paham ya pada saat sholat, paham apa yang dibaca dari takbir sampai taslim? Ini poin penting. Karena kebanyakan ya nggak paham yang dia baca. Nah, kalau udah paham, bentuk yang lanjutnya adalah bahwa kita mesti tahu dari mana kita ngambil dalilnya. Kritis gitu loh. Benar-benar basing your religion on the evidence. Ya. Jadi ketika kita punya evidence, maka kita menjadi orang paling scientific. Dan Islam ini sangat scientific gitu ya. Pas. Agamanya orang scientific itu Islam lah. Gitu ya. Jadi nggak salah ketika Allah SWT mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Ya Allah, Allah yang telah menurunkan agama ini Islam. Ya, walladzi arsala rasulahu wa dinil haq. Sebagai guidance, huda wa dinil haq. Sebagai petunjuk dan agama yang benar. Ya. Nih kata kuncinya, liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Agama yang telah Allah menangkan di atas agama-agama yang lain. Ini maknanya past, ya, present and future. Berlaku terus-menerus gitu ya. Nah, walau karihal musyrikun, walaupun musyrikun itu the polytheist ya, the idol worshiper, itu nggak demen sama kita, gitu kan? Kalau kita benar. Nah, jadi ilmu ini merupakan awal dan akhir dari seluruh yang kita lakukan. Ketika semua orang itu, kenyataannya, kita mau minum teh aja ada ilmunya. Atau mau bayang nggak sih kalau megang gelas salah jatuh, megang gelas yang ada pegangannya kita pegang pegangannya, megang gelas yang nggak ada pegangannya kita pegang sampingnya atau bawahnya. Semuanya ilmu dalam hal yang sekecil itu. Nah,
Jadi inilah yang harus kita bawa, mindset ini harus kita bawa dalam setiap langkah. Maka inilah yang menimbulkan kita suatu keterburukan. Dan ini ya, kita dengar langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan, "Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatullah alaikum dhullan." Maka bagi kalianlah kehinaan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Ya, kenapa Nabi bisa mengatakan itu? Dan apa solusinya? Yaitu hatta tartaji'u ila dinikum. Kecuali kalian balik di atas agama kalian. Dan balik di atas agama kalian itu gimana? Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebuah pemahaman yang benar-benar berdasar. Bukan pemahaman yang sekedar ikut-ikutan, tanpa dalil, tanpa evidence. Jadi sekedar ada aja gitu ya. Ini yang jadi masalah nih. Nah, ketika kita sampaikan bahwa Nabi SAW telah memprediksi ini, nah kita harus balik. Tarji'u ila dinikum. Dan kita hanya bisa benar, ya, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kita balik lagi ke agama kita dengan benar. Jadi kegagalannya kita udah ngerti kenapa, karena kita tanpa ilmu. Dan untuk bisa dapatin suatu kemuliaan, suatu kemajuan, ya, meninggalkan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan yang tadi antum sebutin, kita mesti belajar lagi agama kita dengan benar. Ya. Jadi ketika kita belajar lagi dengan benar, maka kita kenal Allah, kita kenal sunnah, kita kenal yang mana yang diajarkan Nabi SAW dengan benar. Kemudian kita nggak lagi gampang ditelantarkan, gampang dengan dimainkan dalam berbagai macam permasalahan dunia ini. Terkadang kita dianggap kurang pintar ya karena kita juga tidak mengaplikasikan apa yang Nabi SAW ajarkan buat kita. Jadi pandangan anak, belajarlah kita atas ilmu, cintai ilmu, kemudian dasarkan apapun yang kita lakukan dengan ilmu, dan kembalilah kepada sunnah. Hadza wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman semua. Itu tadi pesan terakhir dari jawaban Bang Sabik ya. Belajarlah ilmu, cintailah ilmu, dasarilah setiap aktivitas kita dengan ilmu, dan jangan tinggalkan sunnah. Insya Allah teman-teman semoga bisa kita amalkan. Amin. Amin. Baik Ustadz, ini Masya Allah teman-teman kita banyak sekali yang penasaran Ustadz. Pertanyaannya ini numpuk Ustadz. Jadi Ana mohon maaf harus memilah-milah yang terbaik Ustadz. Semua pertanyaan terbaik ya, kalau Ana nanti gitu ya. Jadi Ana nggak pernah bedain karena kita respect ya, semua pertanyaan ini pasti baik. Siap. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Armel Ustadz. Armel bertanya, bagaimana Ustadz membagi proporsi selesai dengan urusan diri sendiri dan proporsi membantu urusan umat Ustadz? Saya mengamati banyak fenomena dai yang kewalahan dalam menyelesaikan urusan pribadinya, dikarenakan selalu ikut andil dalam mengurusi umat Ustadz. Mohon bimbingannya Ustadz. Nah, baik. Jadi gini, kita kan tadi udah setuju bahwa kita ada namanya skala prioritas kan gitu ya. Dan di antara prioritas yang kita nggak boleh tinggalkan ini adalah nafkah buat keluarga kita gitu ya. Nah, jadi kita harus mampu memberikan ya sebenarnya karena ini banyak pertanyaan nggak ini ya, nanti anak kasih antum ininya. Ini ada hadis yang keren. Ada ya hadis daripada Salman Al-Farisi ketika beliau memberikan, nanti dicari ya kalau antum dengan panjangnya anak kasih nama yang lain nggak adil nanti. Ketika Salman Al-Farisi ini memberikan nasihat kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Abu Darda ini sanginkan sibuknya ibadah, lupa sama istrinya, lupa sama ahli-ahli keluarganya gitu ya. Jadi bukan hanya fenomena doa aja gitu ya. Nah, tentunya ini bukan salah atau benar karena kita semua kadang-kadang kita punya pandangan atas yang namanya prioritas bisa berbeda gitu ya. Nah, dan tentunya yang menilai juga harus kita definisi atau kita kalibrasi gitu ya. Karena terkadang yang merasa sang dai tadi kurang,
juga bisa jadi nggak adil kan gitu ya, karena kita kan nggak tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Tapi kuncinya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini mengajarkan Abu Darda radhiyallahu anhu ini akan suatu keseimbangan di mana dia mengatakan innali rabbika 'alaika haqqan. Dia mengatakan bahwa yang paling utama itu adalah sesungguhnya atas dirimu Allah itu punya hak atas dirimu, ya. Kemudian dia mengatakan innali nafsika 'alaika haqqan. Atas dirimu pun dia punya diri. Dirimu punya hak atas dirimu, ya. Kemudian dia mengatakan lagi innali ahlika 'alaika haqqan, dan ahli-ahli keluargamu itu juga punya hak atas dirimu gitu ya. Nah, yang menarik dalam Islam, apapun yang kita bicarakan selalu haknya Allah yang paling atas. Ya. Kemudian haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita baru bicara hak-hak yang lain yang harus diberikan. Lalu haknya Allah itu nomor satu. Kemudian haknya Nabi SAW yang diajarkan perintahnya Nabi SAW itu merupakan hak. Jadi itu kalau kita lihat prioritasnya, apa yang Allah suruh, apa yang dihadiskan oleh Nabi SAW, dan kemudian apa yang lainnya. Nah, tapi yang menarik di bait terakhir itu ketika Salman Al-Farisi mengatakan fa'ati ya kulladhi haqqan haqqa, maka tunaikanlah seluruh yang ada tadi itu hak-haknya mereka itu pada tempatnya, gitu ya. Jadi dan ini kita semua belajar gitu ya. Kalau antunya gimana formulanya? Formulanya nggak sejelas bagaimana kita ngitung besarnya segitiga gitu ya, ataupun besarnya persegi panjang yang bisa kita kasih rumusnya. Nah, di sini rumusnya justru mengajarkan kita mana yang merupakan hak Allah, gitu ya. Mana yang merupakan hak yang merupakan daripada Nabi SAW, kemudian hak diri kita atas diri kita, hak ahli-ahli keluarga kita, baru yang lain. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi di sini kita akan belajar. Ana yakin antum yang semangat bahwa akan belajar untuk mendudukkan dia pada porsinya. Karena ketika dia terdudukkan pada porsinya, dia cukup harmonis, gitu ya. Dan ketika dari mana antum tahu bahwa ini, misalnya antum nanya, Ustaz, antum dari mana bahwa ini salah? Ya, kalau mulai terdapat ketidakharmonisan, berarti formulasinya kurang, gitu ya. Ada yang mendapatkan hak lebih, ada yang dapat kurang. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa takar dari keadaan bagaimana bola tadi bergulir, gitu ya. Ketika dia cukup harmonis, maka kurang lebih porsinya udah tepat, gitu kan ya, atau kurang lebih tepat, gitu ya. Karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah SWT. Wallahu a'lam. Allah, alhamdulillah. Baik, kepada Kak Armel ya, atas pertanyaannya Kak Armel dari jawaban Ustadz, bagaimana? Adakah yang harus ditanggapi? Halo? Oh, boleh. Silakan. Ada Ustadz, jadi ada yang mau ditanggapi dari saudari Armel. Baik. Boleh? Boleh lewat. Saya langsung aja. Iya, boleh langsung aja. Silakan Kak, monggo. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya lagi Ustadz mengenai jika kita misalnya nih saya tingkat akhir ya Ustadz ya, sedang menggarap skripsi gitu. Apakah saya sebagai seorang mahasiswa yang menunaikan amanah sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tingkat akhirnya tepat waktu, apakah saya boleh beruzur syar'i gitu Ustadz dalam menjalankan aktivitas dakwah saya gitu, jika saya belum menyelesaikan urusan pribadi saya tersebut? Seperti itu Ustadz. Baik. Jadi kalau Anda ngerti gini, karena anti punya kewajiban, ya kan? Kewajiban menyelesaikan suatu pekerjaan, itu belajar, itu menjadi prioritas. Karena itu akadnya demikian gitu ya. Jadi kalau itu bisa diselesaikan dan bisa dicarikan waktu lainnya untuk berdakwah, ya maafin muskilah, nggak ada masalah. Tapi ketika
anti melakukan sesuatu di atas itu, dan itu menjadi terbebani, maka tidak diperbolehkan. Maka anti jangan lakukan sesuatu yang memberikan tugas utama kita, memberikan dia masalah. Jadi itu harus dikerjain dulu. Nah, kita punya banyak siasat. Misal begini, kita mungkin tidur lebih sedikit gitu ya. Atau waktu bermain yang lain kita kurangin gitu kan. Atau waktu berkunjung yang lain pada saat kita liburan kita bisa gunakan. Nah, inilah yang kita bicarakan, bahwa seorang mukmin itu cerdas gitu ya. Jadi dengan tidak mengurangi hak yang lain. Kurang lebih kalau kita bicara tadi, ini perkataan Salman Al-Farisi ini radhiyallahu anhu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini kemudian diadukan Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi SAW menyetujui perkataannya Salman Al-Farisi ini, maka dia menjadi hadis gitu ya. Nah, jadi bait terakhir tadi adalah fa'ati kulladzi haqqan haqqa. Maka tunaikanlah hak-hak itu di atas semuanya. Ya. Mungkin udah jelas ya. Jadi pekerjaan yang tadi namanya untuk belajar prioritas. Karena itu merupakan akad utama dari anti yang dapat belajar. Nah, tentunya dakwahnya hanya bisa dilakukan pada saat-saat luang ataupun saat liburan, semester break, dan atau pada saat malam hari atau pada saat yang memungkinkan setelah pekerjaan itu selesai. Demikian. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Kak Armel? Ada yang mau ditanggapi lagi? Atau cukup? Cukup Ustadz, cukup Andi. Kan saya ada pertanyaan yang kedua Ustadz. Boleh saya tanyakan? Betul. Oke. Ustadz, bagaimana seorang muslim dapat mengamalkan ayat sampaikanlah dariku walaupun satu ayat sekaligus ayat wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Saya merasa gambling dengan mengamalkan dua ayat tersebut Ustadz. Syukron. Kita nggak perlu gambling karena begini, kan begini ya. Ketika kita bicara beliau akan walau ayat, ini kan kita disuruh apa yang kita tahu, dan yang paling utama dimaksud ini adalah la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ketika kalian mengatakan when you say la ilaha illallah, you will be successful. Ya, kalian akan berhasil. Ya. Dan ayat yang tadi itu, yang keduanya itu merupakan suatu cerminan. Jadi jangan, kalau bahasa kita jangan jadi orang yang cuma bisa corong doang gitu kan. Itu ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang telah beriman, jangan kalian katakan sesuatu yang kalian nggak lakuin gitu kan. Kan begitu. Jadi kita disuruh konsisten. Seorang mukmin itu konsisten hidupnya. Ketika kita menyampaikan, kita sampaikan apa yang kita tahu. Dan semua kita pasti tahu la ilaha illallah. Itulah dasar awal dari sebuah dakwah. Untuk menyampaikan la ilaha illallah, untuk menjemput, ya, untuk mengundang saudara-saudari kita yang belum berislam. Dan seorang muslim itu berdakwah karena sayang, karena cinta kita yang hebat sama saudara-saudari kita yang belum berislam. Jadi seorang mukmin itu nggak pernah datang berdakwah karena sok tahu, karena pengen nunjukin berbanyak hafalannya, berbanyak hafalan hadis, nggak gitu. Ya. Siapa yang punya niat salah nggak akan Allah bantu. Tapi ada orang kelihatannya kok dia kayaknya nggak tahu ya, tapi dia jujur, tapi dia ikhlas, tapi dia benar-benar cinta sama saudara-saudari dia yang nggak tega dan nggak mau saudara-saudari dia salah, nggak ngerti, nggak kenal Allah. Dia katakan la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi perkataan yang selanjutnya tadi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau kita ngatain orang yuk kita yang bersih ya, Dek atau Mas atau gimana gitu ya. Cuci piring. Jangan nanti besok giliran kita yang cuci piring itu kotor. Nggak konsisten nih orang gitu ya. Siapa yang bisa menerima dakwahnya seseorang, orang dai atau daiyah ya, yang nggak konsisten. Susah gitu ya. Ketika seorang daiyahnya mengatakan, yuk kita kalau mandi itu yang hemat ya, Dek gitu ya. Kita musim kemarau nih. Kira-kira kita kalau ngambil air dalam satu ember aja 20 liter atau 15 liter atau 10 liter cukup. Ketika dia mengatakan itu, ketika dia mandi, dia habisnya banyak airnya, berbak-bak. Nah, ini yang diajarkan Allah SWT, kita nggak boleh gitu. Ya gitu loh. Karena ketika kita melakukan itu,
Begitu kita nggak konsisten, maka susah bagi kita untuk berdakwah. Baik, Fadhal, lanjut. jazakallah khair Ustaz. Allah ibadah. Mungkin cukup ya untuk Kak Armel, karena banyak pertanyaan lainnya. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan kembali Ustaz. Baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudara Novaldi Ustaz. Ya. Jadi beliau penasaran sama Ustaz. Kata beliau, bagaimana Ustaz mendirikan usahanya di New Zealand Ustaz? Kalau gini ya, kalau panjangnya ya nggak mungkin waktu kita ini ya. Tapi nanti gini, ini Anda ada beberapa buku ya, diantaranya yang kalau antum pengen, nah ini ada yang udah yang ya diantaranya Never Ending Hijrah ya. Mungkin tapi kalau memang pengen yang lebih lengkapnya, ini ada buku dalam ya kurang lebih ini Oktober dia keluar di IBF ya, Islamic Book Fair gitu ya, dengan judul Rantau Bertuah. Mungkin itu bisa menjadi solusinya gitu ya. Kalau mau dibaca bagaimana kegiatan dakwah kita, kegiatan perniagaan kita. Tapi ini anak kasih yang singkatnya ya, biar fair sama yang lain. Ya alhamdulillah, ketika kita pengen berusaha, kita coba dari kecil ya, terus kita lanjutin. Ini hanya sekedar ikhtiar biasa aja gitu ya. Penasarannya yang mungkin proses lah. Sesuatu itu nggak mungkin terjadi langsung gitu kan, tapi proses. Tapi yang nggak pernah kalah itu satu, kita harus minta pertolongan Allah, minta ridhanya orang tua, dan tentunya kita untuk sebagai seorang suami kerja sama yang baik dengan istri kita. Ini itu simpelnya. Tapi kalau pengen banget baca, insya Allah ini buku namanya Rantau Bertuah. Ya, karena udah antum tinggal ketika dia keluar di IBF, nah antum udah bisa baca dan nanti mungkin bisa dapat cerita yang panjangnya gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Oh, ya. Gitu ya untuk saudara Novaldi. Jadi ada buku namanya judulnya Rantau Bertuah. Silakan teman-teman nanti kita tunggu sama-sama di IBF ya. Ya. Islamic Book Fair. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari saudara Vira Ustaz. Dari saudari Vira. Vira izin bertanya Ustaz, bagaimana cara Ustaz sejak dulu dalam memaksimalkan potensi spiritual, potensi intelektual, dan potensi emosional? Syukron Ustaz. Jadi potensi spiritual itu selalu yang terdepan gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan kasus yang ada begini, jika seorang mukmin itu berjalan, ya, dia itu selalu berjalan begini, dengan Quran itu di depannya, gitu ya. Jadi kepalanya ini ngikutin Quran, gitu ya. Karena kita tahu juga ada orang mukmin, ada orang lain mengatakan gini, dia kepalanya dulu baru Quran di belakang, ini nggak jadi nih barang. Dia harus Qurannya di depan. Kenapa dia bilang gitu? Karena ketika Qurannya di depan, jadi akalnya dia, yang tadi apa? Bahasanya potensi spiritual, apa bahasa keduanya? Potensi intelektual, Ustaz. Gimana? Potensi emosional. Potensi, ya. Ya, jadi yang namanya intelektual dan emosional tuh itu hanya produk turunan aja dari spiritual gitu loh. Karena ketika kita udah kenal Allah, yang namanya intelektual kita sama emosionalnya jadi gini. Jadi nggak ngaco gitu ya. Begitu banyak orang yang kita kenal, mungkin atau banyak ya di IPB juga. Saya pikir nggak ini juga nggak luput dari masalah ini. Ketika punya dosen mungkin ya, mungkin dia S3-nya bagus gitu kelihatannya, tapi nggak ngerti Quran gitu ya, nggak ngerti hadis, nggak ngerti sunnah, nggak ngerti akidah dengan benar. Nah ini kira-kira kan gawat nih ketika kita bicara dengan dia, yang dia kedepankan adalah seolah dia yang paling pintar. Pernah nggak ngalamin begituan? Ketemu orang gitu, ya mungkin dekan, pembantu rektor atau apalah. Kalau Anda udah sering ya ketemu begituan gitu ya. Jadi ketika Quran itu nggak jalan di depannya, maka dia mengharapkan bahwa Quran itu mengikuti logikanya dia. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ketika ini terjadi kita sudah rusak nih.
Jadi yang benar, Quran itu harus jalan di depannya. Ketika kalibrasinya adalah Quran dan Sunnah, maka yang lainnya pasti pas. Bener dah tuh barang, gitu ya. Kalau bahasa kita ya, tuh barang jadi itu barang gitu ya. Ketika udah kalibrasinya, kenapa begitu? Karena when you use the Quran and Sunnah, the authentic traditions, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, then the value is absolute. Dapat ya? Karena nilainya absolut jadinya. Tapi kita gunakan akal kita, emosional, dan intelektual. Ini kita udah ngaco nih. Karena kita, siapa sih kita? Kita ini makhluk gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan keadaan. Jangan sampai kita ini diperbudak oleh setan. Nah, dan setan demen yang begini nih. Kita dikatakan, wah antum kan pintar, antum kan begini, antum kan udah begini. Ketika itu masuk ke kita tuh, udah. Nggak jadi deh barang. Kita jadi rusak gitu ya. Pandangannya simpel. Pastikan Quran dan Sunnah itu sebagai kalibrasinya, dan dia selalu berjalan depan. Jadi kepala kita yang kita suruh nih. Ini Quran, ini Sunnah. Ini qala Allah wa qala Rasul. Nah berarti kita yang ikut gitu. Jadi apapun nilainya, mau itu barang nggak terbukti atau belum terbukti, kita yang ikut. Karena banyak pada hari ini teman-teman kita nih kalau bicara, waduh, Masya Allah ya nih barang ya. Profesor itu bilang begini begitu gitu loh. Ada loh barangnya di Quran. Nah, ini khasarah. Ini it's losses, ini kerugian nih. Bahwa seseorang harus nunggu ada ada makhluk yang namanya siapa gitu membuktikannya baru kita ikut. Enggak. Seorang mukmin itu ketika Allah mengatakan A, dia maka A. Dapat ya? Allahu a'lam. Jadi dia nggak nunggu tuh barang dibuktiin gitu loh. Nah, jadi ketika udah Allah SWT yang ajarkan kita melalui firman Allah dalam Quran ataupun Nabi SAW memberikan kita suatu peringatan, ya kita yakin, kita hakul yakin. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Jadi poin pentingnya teman-teman semua ya, harus menjadikan Quran dan Sunnah itu menjadi dasar ya. Jadi hal yang terdepan dalam bagian hidup kita. Absolutely ya. Karena memang fenomenanya banyak sekali Ustaz untuk akhir-akhir ini. Saya melihat banyak gerakan-gerakan tertentu yang menjadikan Quran itu seakan-akan sebagai hal yang dipaksakan untuk membenarkan pemikirannya dia gitu Ustaz. Semoga kita bisa terlindung dari hal-hal seperti itu teman-teman. Ya, semoga Allah jauhkan kita ya. Semoga Allah jaga. Allahul musta'an wa alaihi tawakkalna. Ya Allah lah kita meminta pertolongan kepada Allah lah kita bertawakal. Ini penting, makanya yang poin yang paling utama itu adalah kita mesti punya akidah yang benar gitu ya. Yes. Jadi karena hari ini kalau kita bicara kanan ya dengan pemahaman-pemahaman yang salah sampai kiri ya, kita lihat liberal, kita lihat ya Syiah segala macam nih. Ini pemahaman-pemahaman yang kita tahu salah gitu ya. Kita kan juga tahu banyak sekali teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita ini nggak ngerti gitu loh. Wah keren tuh ustadznya, kelihatannya lucu. Nah gitu ya. Atau kelihatannya ustadznya tuh kalau nggak lucu apa deh, pinter, berkelas. Nggak gitu. Ini bukan masalah pinter, berkelas, intelijen segala macam gitu ya. Atau sporty segala macam. Tapi yang utama adalah benar nggak dia dapatnya nih barang. Karena kalau udah kita bicara prinsip, kita bicara akidah. Akidah ini create belief system. Karena kalau belief systemnya atau fundamentalsnya, kalau antum nih ya, yang belajar ekonomi pasti kita bicara the fundamentals of economics, fundamentals of finance. Fundamentalsnya masih benar, fondasinya benar. Kalau itu benar, maka kita bisa bangun pemahaman selanjutnya. Tapi ketika akidahnya salah, ya, maka yang lainnya berantakan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Insyaallah Ustaz, berikutnya kita bacakan kembali pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaan dari Arifah Ustaz. Dari saudari Arifah bertanya, Ustaz, apa parameter menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Apa parameter Ustaz gitu? Nah, parameternya tadi kan ya begini ya. Kalau kita lihat ya, kalau
Tergantung. Nah gini, terbaik ini begini. Kalau yang udah nikah, ya itu tadi ya. Kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang udah nikah nih, dia laki misalnya. Kata Nabi SAW, yang paling baik antara kalian. Yang paling baik sama istri-istrinya. Kan begitu. Kalau yang sama temenan, ini ya, ini antara parameternya. Khairukum ahsanukum khuluqa. Yang paling baik antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita antara temenan begitu ya, akhlaknya paling baik gimana gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara lagi, nah, tapi Anda mau ngasih satu parameter yang mungkin agak beda ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Qala Nabi SAW, al-mu'min kan nahlah. Orang mukmin itu seperti honeybee, lebah yang menghasilkan madu tadi gitu ya. Idza akalat tayyibah. Ketika dia memberikan makanan, dia beri makanan yang bukan hanya halal, tapi tayyibat. Tayyibat ini pure, nutritious, ya, murni, baik, suci gitu ya, bersih, berkandungan nutrisi yang tinggi, baik buat kita gitu ya. Nah, jadi idza akalat tayyibah. Jadi ketika dia memberikan makanan, dia memberikan makanan yang tayyibah. Wa idza wadu'at tayyibah. Ketika dia memberikan sesuatu, hadiah, ucapan, gestur, apa ya, memento, apa deh yang dia kasih gitu ya, barang, tukeran barang, exchanges of gifts misalnya, ya. Juga wa idza wadu'at tayyibah. Jadi dia nggak pernah ngasih yang bukan tayyibah. Dan yang ketiga parameternya adalah wa idza nadzalat ala far'in sajaratin lam ta'taha. Ketika dia berada nih, ya, kayak dia makan sebuah madu lebah yang ada di sebuah cabang, di sebuah branches gitu ya. Dia nggak pernah datang untuk merusak. Dimanapun dia ada, dia nggak pernah rusak. Jadi kalau kita pakai parameter tadi, parameter ini hebat, gitu ya. Dia ini mampu untuk ada di sebuah lingkungan, di sebuah habitat. Kalau itu kampus IPB, kalau itu kampus yang lain juga, apakah itu di kampus IPB-nya, di rumah kos-kosannya, bersama orang tuanya, sama adik-adiknya, sama teman-temannya. Dia itu bukan orang kalau dia datang rusak itu branches, pun cabang-cabang tadi. Perhatikan kalau kita bicara honeybee ataupun lebah madu nih, dia kalau datang dia cuma ambil yang paling baik. Dia mengambilkan polennya ya. Polennya berarti terjadinya polinisasi kan antara the female species dengan male species. Jadi kawin gitu ya, kalau kita bicara kurma ada yang laki ada yang perempuan. Jadi setelah dia mengambil barang yang tadi tayyibat, dia juga punya byproducts. Apa tadi? Ya, bermanfaat. Gimana bermanfaat? Dia bukan hanya ngambil barang, dia ambil barang yang paling baik, barang yang dia ambil sekitarnya nggak rusak, bahkan ada added value-nya. Added value-nya apa? Kalau nggak ada lebah, nggak berbuah tuh barang, kan gitu ya. Berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang kalau nggak ada polinisasi, apa yang terjadi dengan hasil pertanian dan perkebunan kita? Itu di antara parameternya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Barangkali bisa ditambahkan Ustaz terkait kalau kita sudah mengetahui parameternya, lantas bagaimana cara kita buat mencapai derajat-derajat parameter terbaik tersebut Ustaz? Kalau Anda satu ya, kalau Anda ngeliatnya gini, kita ini kan hidup sebentar, gitu ya. Ya, kalau Nabi SAW a'maru ummati la a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat ini, kata Nabi SAW, itu enggak, ya kurang lebih 60 sampai 70 gitu loh. Enggak lama loh 60-70 itu, gitu ya. Coba teman-teman sebentar lihat, wah, mungkin ada orang tuanya udah dekat ke sana, kalau enggak pun udah kakek neneknya udah ke sana. Enggak lama gitu ya. Gimana caranya biar panjang umur kita? Kalau cuma panjangin jadi jangan 6-70 sampai 200 tahun, satu mustahil ya. Dan kedua orang nih, ini kita jujur, kalau antum ada orang, antum bilang ke dia, nih, antum mana doain deh, biar antum hidupnya sampai 200 tahun. Orangnya marah, gitu kan ya.
Panjang bener sampai 200 tahun. Anak ngapain sampai 200 tahun kan gitu ya. Nah, kita juga paham. Kita juga perlu panjang umur tapi nggak nambah maksiat. Dan ini hanya dimungkinkan dengan azas manfaat tadi. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW ya, man dala ala khairin mislu ajri fa'alaihi. Orang siapa yang menjadi instigator, ya, yang menjadi katalis buat orang untuk berbuat baik, dia juga akan mendapatkan nilai yang sama, nilai ibadah yang sama dari orang yang melakukannya dengan tidak mengurangi amalan orang tersebut. Kalau kita ajarin orang nih, kita dakwah, maka dakwahnya menjadi bahan paling mantap gitu ya. Masuklah atas hidayah Allah, ya, masuk seorang ke atas Islam mungkin dengan sebagian daripada dengan dakwah kita mungkin ya. Dan ini pastikan bahwa hidayah itu murni milik Allah, bukan karena kita orang masuk Islam, tapi atas andil kita gitu ya. Allah SWT memberikan hidayahnya. Kan antum bisa kebayang nggak tuh? Itu satu orang itu seluruh salatnya kita punya andil yang sama kayak salatnya dia. Seluruh puasanya dia, gitu ya. Seluruh zakatnya dia, haji dan umrahnya dia. Belum lagi kalau dia nanti ngajarin orang lain, dia ngajarin anak-anaknya, dia ngajarin istrinya, ngajarin saudaranya. Semua yang keturunannya ke bawah, kita punya mendapatkan apa? Dapatkan andil. Inilah makanya Nabi SAW itu the most worthy. Kita katakan apa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka semoga Allah memberikan salawat and salam atas Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW itu punya andil atas kita. Kalau nggak ada Nabi SAW, maka tidak ada, mustahil akan ada Islam di atas diri kita. Nah, ini yang Anda bilang tadi, ini caranya. Jadi ketika antum semua paham bahwa setiap apa yang kita lakukan ini, kalau dia bermanfaat, kita punya andil atasnya dia, maka pastikan investasi itu berhasil gitu ya. Ini adalah investasi yang nggak pernah gagal gitu loh. Kalau umur kita cuma 60-70 tahun, tapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada 10 orang lagi, berarti umur kita nggak lagi 60-70, udah 600 sampai 700 kan gitu. Belum lagi siapa yang kita ajarkan Islam tadi, kemudian mengajarkan orang lain. Kalau dia ngajarin orang satu generasi lagi, gitu kan ya, masing-masing 10, kita udah nggak lagi 600 dan 6.000 tahun umur kita. Maka di sini pentingnya seorang momentum untuk pintar dan cerdas, gitu ya. Dan kita nggak tahu berapa generasi lagi antara kita sampai yaumul qiyamah. Kalau masih ada 10, dia ngajarin, setiap diajarin 10 orang ngajarin 10 lagi. Seberapa untungnya nih perniagaan. Nah, ketika kita tahu ini untungnya luar biasa nih. Dan ini lebih enak dibanding kita hidup 6.000 tahun. Kenapa Anda bilang lebih mending? Karena ketika kita hidup 6.000 tahun, bisa jadi amalnya nambah. Tapi yang pasti juga, maksiatnya juga nambah kan gitu. Kan lebih enak umurnya 60-70, tapi dapat amalannya orang 6.000 tahun atau 60.000 tahun gitu. Tapi kita habis 70 tahun. Kenapa enak? Karena kita nggak nambah lagi amalan yang salahnya. Maksiatnya nggak nambah. Ketika kita mati, kita selesai. Gitu kan. Nah, tapi amalannya terus bertambah. Nah, ini yang kata Nabi SAW dikatakan dalam hadis, "Idza matal insan anqata'a amaluhu illa min salasah." Ketika seorang insan, seorang manusia mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali yang 3. Itu. Jadi alasannya untuk paham bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sangat menguntungkan, dan setiap kali kita melakukan sesuatu, dia akan berbalik dan akan mengisi amalan-amalan kita menjadi amalan jariah, insyaallah. Alhamdulillah, siap Ustaz. Jadi poin pentingnya teman-teman semua ya, untuk bagaimana caranya ada 3 amalan yang Allah melalui hadis Rasulullah dikatakan tidak terputus amalnya teman-teman. Ya. Yaitu ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan sedekah jariah. Jadi anak koreksi sedikit. Karena tadi kan anak nggak terusin tadi. Idza matal insana an qat'amalu illa min salasat. Illa min salasa. Ya, yang pertama kata Nabi SAW, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah.
Yang kedua, al-ilman yunfa'ah. Jadi ilmu yang bermanfaat. Seperti tadi hadis yang pertama. Ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiganya, wa walidin salihin yad'u lahu. Anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang terakhir ini, anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ini nih bonus poinnya. Karena ini pol-polan gitu loh. Itu yang paling, itu kalau kita bicara ini jackpotnya gitu ya. Karena itu kombinasi semuanya. Karena untuk dapatin anak yang saleh itu, kita perlu sedekah kan? Baik-baik sedekah atas diri sendiri. Kemudian kepada siapa? Kepada ahli-ahli keluarga kita. Kemudian juga selain sedekah kepada anak-anak kita itu, kita juga perlu ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak ada ilmu bermanfaat, anak-anak nggak mungkin saleh. Nah, dan hadirlah mereka anak-anak yang saleh insya Allah yang mendoakan kita orang tuanya. Itu bonus poin banget gitu ya. Jadi jangan sampai nggak dapet itu gitu loh. Atau dengan kata lain jangan sampai kita di luar dakwah nggak dapat yang paling rugi benar tuh gitu. Semoga Allah mudah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, berikutnya Ustadz, untuk pertanyaan, barangkali ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Jadi pertanyaan berikutnya dari Fanstad. Berikutnya pertanyaan dari Nita Ustadz. Dari Nita izin bertanya. Ustadz, bagaimana cara kita punya waktu yang banyak ini Ustadz, biar Allah berkahi? Jazakallah khair Ustadz. Wah, ya. Biar kita, ya, di antara yang perlu kita pahami tadi, untuk paham bahwa setiap waktu ini kita berserah diri atas Allah Rabbul Alamin. Gimana caranya? Untuk bisa benar-benar paham. Kita bangun. Dari ketika kita bangun sampai kita tidur itu dalam keadaan bertauhid. Gimana caranya, Ustaz? Ketika anti bangunnya, maka kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini kita balik lagi kan, kita memuji Allah yang telah menghidupkan kita ya dari setelah kita mati, dalam artian setelah kita tidur ya. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pada Engkau ya Allah aku kembali. Dan juga masuk ke kamar mandi juga mengingat Allah ya, dengan nggak lupa baca doanya, ketika memakan dengan mengatakan bismillah, minum dengan bismillah, keluar rumah bercermin segala macam, masuk kendaraan. Nah, ini yang kita perlu. Nah, ini caranya. Jadi caranya, pastikan setiap langkahmu, apakah itu belajar, karena beda. Ada orang yang sadar akan ini, ketika dia mau belajar nih, datang ke IPB kampus, zidni ilma, warzuqni fahma. Ini beda. Bagi dia bukan gelarnya dapat, sekolahnya dapat, tapi amalnya juga dapat. Ada yang enggak gitu ya, makan tangan kiri gitu ya. Masuk ke rumah bukannya kaki kanan tapi kaki kiri. Salah nih orang kan gitu ya. Masuk kamar mandi harusnya kaki kiri, dia kaki kanan. Nah, ini jadi ketukar-tukar gitu kan. Pakai baju, pastikan yang masuk tangan kanan dulu, waktu ngebuka tangan kiri dulu, pakai sepatu kanan dulu, ngebuka kiri dulu. Nah, ini kita diajarkan dalam Islam. Jadi kalau kita paham ini, bahwa kita nanti yakin bahwa sebenarnya kerjaannya sama gitu loh. Judulnya sama-sama pakai baju, tapi ada orang yang pakai bajunya ibadah, ada orang yang pakai baju sekedar pakai baju. Rugi bener kan? Oh, kita harus pakai baju. Oh, kita harus masuk mobil, terus kita harus masuk kendaraan, kita harus masuk apalah itu kan gitu ya. Harus masuk rumah. Ngerti masuk rumah, bismillah, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Nah, ini semua merupakan suatu, ini dibutuhkan ilmu gitu ya. Dengan ilmu kita tahu mana yang amalan, ya, mana yang bukan. Jadi itu kuncinya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi pesan pentingnya teman-teman semua ya, semoga kita senantiasa langkah kita atas nama diiringi atas nama Allah gitu. Dan tetap dengan panduan sunnah. Amin. Baik Ustadz. Afwan teman-teman semua, ini pertanyaan tinggal 1 aja. Kita karena memang keterbatasan waktu, mohon maaf. Jadi tidak bisa memberikan keluangan untuk bertanya untuk teman-teman semua ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan terakhir Ustadz. Bismillah. Pertanyaannya dari
Dari Nurul Istiqomah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu berupa malas? Dan bagaimana, Ustaz, cara agar bisa mandiri dalam suatu hal, namun kita merasa kapasitas diri kita tidak mampu dalam mengatasi hal tersebut. Jadi ada 2 poin penting, Ustaz. Pertama, cara melawan hawa nafsu yang berupa malas. Dan kedua, agar bisa mandiri, namun kita merasa kapasitas dirinya tidak mampu dalam mengatasi hal tersebut. Syukron, Ustaz. Nah, padahal yang pertama, kalau kita bicara malas atau futur ini ya, kita semua mengalaminya. Nggak ada satu insan pun yang terbebas dari ini, gitu kan? Ini memang ini constant struggle. Ini adalah perjuangan yang terus-menerus sampai kita menutup mata untuk terakhir kalinya di dunia ini. Kita akan terus menghadapi itu. Karena ini ya, saya ingin iblis syaitan, dia nggak akan demen. Tapi kalau udah kita bicara ini malas dalam urusan menuntut ilmu karena syaitan ngerti betul yang namanya ilmu gitu ya. Karena teman-teman juga harus paham. Kalau kita bicara kenapa sih syaitan tuh demen banget nyuruh kita malas gitu ya, nyuruh kita futur misalkan. Karena mereka tahu persis di mana mereka akan berakhir gitu kan. Nah, sedangkan kita tentu kita ingin berakhir di husnul khatimah. Jadi di antara yang Anda dapati merupakan efektif ya, adalah untuk punya banyak teman-teman yang saleh ataupun teman-teman yang saleh. Itu pandangan anak yang utama ya, benteng utamanya di situ gitu ya. Di antara yang lainnya kita juga memanjatkan doa kepada Allah tentunya itu ya yang pertama. Tapi untuk memperbanyak teman-teman saleh, teman-teman saleh. Dan banyak juga ya ketika kita ini, dan kalau bisa punya teman-teman ulama, punya teman-teman para asatidz gitu ya. Kalau yang akhwat punya teman-teman asatizah. Ini masalah karena kebanyakan nggak banyak di antara kita nih teman-teman nih yang punya teman-teman para ustadz gitu ya atau para ustazah ya, asatidz dan asatizah. Kenapa Anda bilang penting? Karena lingkungan ini penting sekali. Ini environment ini where it begins dan where it ends. Misal gini ya. Ketika yang baru-baru berhijab, baru-baru hijrah, ketika bersama teman-teman yang ya masih belum berhijrah tentu berat gitu ya. Tapi kalau kita udah teman-teman yang mungkin udah dengan hijab yang syar'i, itu menjadi memberikan kita suatu nuansa baru. Justru kita pengen pengen yang lebih bagus nih kayaknya. Yang kemarin warnanya kayak kebanyakan bunga nih gitu ya, masih terlampau mentereng. Jadi kita malah terbawa arus yang baik. Itu diantara yang Anda dapati merupakan sesuatu yang sangat membantu gitu ya. Dan kalau kita punya teman-teman yang asatidz ataupun asatizah, kita nih nggak lagi bahasanya apa ya? Nggak lagi tabu atas ilmu gitu ya. Nah, Islam ini sangatlah luas dan dalam, sehingga barang-barang atas ilmu-ilmu yang baru ini terkadang nggak, kita kayaknya aneh gitu ya ilmu. Tapi ketika dia merupakan ilmu yang masyhur dan jelas dalilnya, kita nggak lagi bingung karena kita di tengah-tengah para ulama kita barang ini diamalkan. Ya. Atas kemandirian dan kita kurangnya ilmu, siasatilah dengan harus belajar gitu ya. Bahwa ketangkasan itu harus dibina gitu ya. Misalkan kita pengen mandiri naik kuda, kalau naik kudanya nggak pernah ya nggak akan bisa gitu kan. Itu nggak akan bisa melepaskan diri kita. Pengen mandiri dalam hal bekerja gitu ya atau berumah tangga, tentu terus melatih diri gitu ya. Cari guru-guru yang memang mumpuni gitu ya, mentor-mentor gitu ya. Kalau teman-teman yang akhwat misalnya punya suatu keinginan untuk menjadi orang istri yang benar-benar mandiri, yang bisa nyenangin hati suami. Ini kan luar biasa nih tekad ini kan. Nah ini kan kita harus ya, yang dibutuhkan sebagai istri yang mandiri itu gimana sih ya? Yang urus anak, ya kan? Yang lumayan, bebersih. Nah, pada akhirnya siapa sih yang, mana ada suami yang nggak demen sama istri yang bisa melakukan barang-barang seperti itu gitu ya. Walaupun suami bisa beli makanan gitu ya. Walaupun takdir Allah punya nanti diberikan suami yang misalkan kaya raya. Kan nilai spesial itu tetap ada. Sebaliknya bagi seorang suami yang ingin mandiri, tentunya adalah hal mencari nafkah, gitu kan ya. Kita juga harus mandiri. Kalau kita masih kurang,
kita tingkatkan semangatnya, ilmunya nambah, belajar lagi. Kalau dagangnya kurang benar, sekarang kita belajar lagi bagaimana dagangnya bisa lebih baik. Pandangan Anda begitu? Atau wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Wah ya. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita sekarang sudah berada di jam 17.27 ya, menjelang maghrib kalau untuk waktu di Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat. Baik Ustadz, untuk penutup dari materi Ustadz, barangkali Ustadz bisa memberikan closing statement-nya sebagai pesan bagi kita semua Ustadz. Jadi pandangan Anda adalah apapun yang kita lakukan dalam Islam ini kuncinya adalah ilmu, gitu ya. Ilmu inilah yang merupakan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala ini mengatakan gini, dia punya buku, ini bagus ya. Kenapa Anda katakan bagus? Karena ini judul buku namanya Talbis Iblis. Kalau bahasa kita ini kurang lebih tipu daya iblis. Ini teman-teman tahu nggak sih? Tipu daya iblis yang pertama itu apa? Adalah untuk memberikan kita kemalasan, ya, atau merasa cukup atas ilmu kita untuk nggak nuntut ilmu, gitu ya. Kebayang nggak sih? Kan sering kita kalau kita dengar nih ada ustadz ngasih kajian begini, wah Anda udah tahu tuh, gitu loh. Wah udah tahu doanya, ya udah kita kecilin itu barang. Padahal kadang-kadang kita mungkin yang kita tahu itu satu narasi. Siapa tahu ustadz ini akan memberikan kita narasi yang kedua, beda tipis gitu loh. Karena banyak hadis yang beda-beda tipis gitu loh. Dan targetnya sama gitu loh. Jadi ketika kita tahu, oh di satu ini udah benar, bukan berarti nggak ada lagi yang lain. Dan apa salahnya kalaupun itu kita udah tahu, kita dengar lagi, kan jadinya efkan. Jadi kuat hafalan kita dapat lagi pelajaran. Nah, jadi janganlah pernah malas dalam menuntut ilmu. Dan selanjutnya setelah kita menuntut ilmu, janganlah kita menjadi seorang kolektor ilmu. Karena ini banyak nih orang, ilmunya banyak, dia koleksi terus, tapi nggak pernah jadi amalan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nggak jadi orang-orang demikian, sebagai kita jadi orang-orang yang mencari ilmu untuk menjadikan dia amalan terbaik kita, ya. Jadi kurang lebih Ana Abdul Fakir, Riza Abdul Jabbar, kalau ada yang benar yang Ana katakan ini, hadza fa minallah. Kalau ada yang salah, yang kurang berkenan, kurang baik, apapun sifatnya, sengaja atau nggak sengaja, itu murni dari Ana sendiri kesalahannya. Jadi Anda mohon maaf kalau ada yang salah, yang kurang baik, yang kurang di teman-teman semua. Dan demikian Anda mohon maaf. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Subhanakallah. Alhamdulillah. Wa atubu ilaih. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan sebelumnya Ustadz, barangkali bersedia untuk memimpin kita doa Ustadz. Gini, nah tadi kan ya, jadi sebenarnya sunnahnya itu tadi kita cuma ketika kita selesai tutup dengan kafaratul majlis yang tadi ya akhi, gitu ya. Baik Ustadz. Jadi itu udah menjadi suatu kecukupan insyaallah, dan insyaallah itulah yang terbaik insyaallah ya. Dan Anda mohon undur diri karena kebetulan ini udah jam 10.30 malam di NZ dan kita udah sangat malam. Tapi insya Allah semoga ada manfaatnya. Anda mohon undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin bertemu di lain kesempatan insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Wa ayak Allah yubarik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, sudah kita dengarkan sama-sama materi Ustadz terkait kepribadian Muslim, dan ini menjadi materi terakhir teman-teman ya dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Semoga atas banyaknya materi yang telah kita dapatkan selama ini teman-teman semua menjadi poin penting kita untuk sama-sama berjuang mengamalkannya. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sebelum kita tutup, ada surprise dari panitia teman-teman. Jadi dari panitia mau ada games teman-teman ya. Ini games dapat hadiah teman-teman. Jadi jangan dulu keluar ya. Gamesnya dapat hadiah. Jadi untuk teman-teman yang bertugas dari panitia silakan mangga untuk dipimpin gamesnya.
Halo? Ya, ini teman-teman ya. Ditunggu sebentar. Jadi ada hadiahnya. Lumayan teman-teman ya. Buat bonus dari kajian. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada sedikit sebuah games kecil-kecilan dari panitia buat teman-teman semua. Jadi games itu adalah tebak-tebakan gambar. Dan nanti sistemnya adalah teman-teman boleh ngasih emot tangan di chat. Nanti jawabnya itu ketika ditunjuk oleh panitia, misalkan untuk jawab nih. Jawabnya dengan open mic aja. Oke, boleh langsung ke contoh dulu ya. Contoh games yang pertama. Oke, clue-nya adalah karakter muslim. Yang ingin menjawab boleh dipersilahkan berikan. Oke, mungkin dari Imam Taufik Hidayat boleh langsung aja via chat aja nih kalau misalkan memang nggak bisa open mic sama ngasih emot. Baru contoh ya, baru contoh. Gimana dia mau nyoba nggak nih contoh doang nih? Oke, Bang Imran Yusuf dipersilahkan. Teratur dalam urusan. Wah, kenapa tuh? Dalam lulusan alasannya. Itu yang foto bayi itu menunjukkan huruf U, terus ada gambar rusa, terus ada matahari sun, terus ada baju yang teratur ya, urusan teratur. Oke, boleh coba di slide jawabannya? Iya, benar sekali. Jadi seperti contohnya. Sayang ini baru contoh ya, Bang ya. Makasih sudah berpartisipasi di contoh. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Semoga teman-teman sudah paham ya. Clue-nya tanaman di Al-Hur. Oh, ini pernah mekar nih, pernah mekar. Coba nih. Sekar Pekalongan, dipersilahkan. Bunga matahari. Oke, kenapa bunga matahari? Karena di Al-Hur ininya bunga matahari dan itu ada yaum juga hari. Terus itu ada klub juga. Kalau dari gambar nih, kan dari benar tuh yaum ya matahari. Duanya lagi ya. Ibu terus gimana? Oke, udah benar. Hampir. Satu gambar lagi. Oke. Ya benar tadi ya, bunga matahari. Coba lihat jawabannya. Oke, benar. Bunga matahari. Jadi sebenarnya ini tuh punya itu gambar bayi sama ibu. Yang tanaman ini dia ngamat. Ngamat, baru yang al-yaumi matahari. Oke, lanjut ke berikutnya. Soal berikutnya. Tempat Ustaz Reza, silahkan. Oke, dari Rahmi. Buruan.
Selandia Baru. Ya udah. Udah ngomong. Apa jawabannya? Selandia Baru. Kenapa Selandia Baru? Ini sel India, ininya apa namanya, bendera India, U-nya baru. Jadi Selandia baru. Oke. Bara. Boleh. Bara jadi baru ya. Oke, gimana udah aman ya berarti ya? Boleh lanjut ke jawaban nih, bener atau enggak nih? Oke, jawabannya Selandia Baru. Oke, karena sudah menjelang maghrib, terima kasih buat teman-teman yang berpartisipasi. Untuk nama-nama tadi, untuk teman-teman yang tadi telah menjawab, terus menjawab, Rahmi dan Sekar ya tadi ya. Bisa langsung aja chat ke panitianya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ini cukup menghibur ya, dan juga ada yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Kak. Ya, terima kasih banyak buat Elan ya yang sudah memimpin games. Dan teman-teman semua, sekaligus ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Saya pribadi dari moderator mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, dan mohon maaf atas salah-salah katanya. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa kuat untuk mengamalkannya. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita akhiri dengan doa penutup majelis kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.